Sebagai pintu gerbang menuju ibu kota Nusantara, Kabupaten Tabalong terdepan di Kalimantan Selatan dan terdekat dengan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia. Dengan moto Sarabakawa yang artinya serba sanggup, Kabupaten Tabalong terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam aspek pembangunan daerah. Sejak tahun 2019, Kabupaten Tabalong terpilih sebagai salah satu dari program 100 Kota Cerdas Kabupaten Kota. Dalam perkembangannya hingga tahun 2023, Smart City telah memberikan dampak besar bagi pemerintahan dan bagi masyarakat Tabalong dalam berbagai sektor kehidupan. Di tahun 2023, Kabupaten Tabalong menetapkan Lentera Kerang Emas sebagai program percepatan atau Quick Win. Lentera Kerang Emas atau lawan rentenir dengan kredit gerbang emas luncurkan sebagai upaya melawan ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap rentenir dengan memberikan tambahan modal usaha dengan pinjaman hingga 25 juta rupiah dengan bunga 0% dan persyaratan yang mudah melalui Bank Perkreditan Rakyat Tabalong Bersinar. Sejak diluncurkan tahun 2017 hingga 2022, Lentera Kerang Emas berhasil menurunkan angka peminjaman modal melalui rentenir. Dari semula 1.931 menjadi 668 pelaku usaha mikro. Hingga September 2023 telah tersalurkan kredit kepada 1.452 pelaku usaha mikro penerima manfaat dan total dana yang telah tersalurkan mencapai 14.239.100.000 rupiah. Inovasi ini juga telah direplikasi oleh beberapa kabupaten di Kalimantan. Puncaknya, Lentera Kerang Emas telah memperoleh penghargaan TPAKD Award dari Otoritas Jasa Keuangan dalam kategori inovasi pembiayaan mikro berbiaya rendah bagi UMKM, sehingga masuk dalam program unggulan OJK untuk menjadi percontohan bagi daerah lain. Kabupaten Tabalong menciptakan inovasi yang dinamakan Lapat Kakakia, yaitu lahir anak dapat akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak, merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong bekerja sama dengan rumah sakit dan bidan setempat, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, mempercepat proses pendataan dan kepemilikan dokumen anak yang baru lahir. Selain itu ada SIMASDA, yaitu Sistem Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Perda. Melalui partisipasi ini dapat memangkas jarak antara pemerintah daerah, dewan maupun masyarakat untuk dapat mengikuti proses pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai tahap pelaksanaan serta evaluasi. Sejak tahun 2020, Kabupaten Tabalong mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Di era kemajuan teknologi, informasi harus bisa didapat kapanpun dan dimanapun dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan streaming berbasis mobile apps. Selain memperluas jangkauan, layanan ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses informasi seputar Kabupaten Tabalong. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tabalong meluncurkan SIMATA Pipit, yaitu Sistem Informasi Data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tabalong. Aplikasi berbasis web tersebut menampilkan peta potensi dan peluang investasi tiap desa di Kabupaten Tabalong. Dinas Komunikasi dan Informatika Tabalong meluncurkan Tabalongpedia. Aplikasi berbasis mobile tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi diantaranya layanan online, layanan publik, pariwisata, kuliner, UMKM, kesehatan maupun pendidikan.
Inovasi cantik yaitu channel pembayaran pajak elektronik Tabalong adalah sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dapat dilakukan dengan sistem elektronik atau online. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pembayaran PBBP 2 dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan praktis, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan saat pembayaran dilakukan secara manual. Langsat Manis atau layanan angkutan masyarakat yang nyaman dan gratis. Inovasi untuk memberikan layanan angkutan gratis pada masyarakat. Melalui inovasi ini, pemerintah Kabupaten Tabalong berhasil menurunkan angka pelanggaran lalu lintas hingga angka kecelakaan lalu lintas. Transformasi dari Langsat Manis, pemerintah Kabupaten Tabalong juga meluncurkan layanan angkutan antar kota dalam provinsi dengan tarif yang lebih ekonomis. 10 unit armada jenis Toyota Hiace disiapkan untuk layanan angkutan Tanjung Banjarmasin serta sebaliknya. Layanan tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi di sektor transportasi. Guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Tabalong membuat aplikasi pendaftaran online yang tergabung dengan aplikasi MyDinkes Tabalong. Aplikasi pendaftaran online ini ditujukan kepada masyarakat agar bisa melakukan pendaftaran secara online di mana saja untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas. Luasnya cakupan area dan minimnya tenaga pengawas menyebabkan pengawasan operasi penerangan jalan umum terkendala. Menyikapi masalah tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tabalong membuat inovasi Sistem Informasi Penanganan Permasalahan Penerangan Jalan Umum atau SIMAS Pemalu. Tujuannya mengajak masyarakat turut aktif dalam melaporkan sarana PJU yang sedang rusak sehingga mempercepat proses penanganan masalah PJU. Jika belajar maka bisa, merupakan satu program di Kabupaten Tabalong yang fokus untuk mencetak wirausaha muda melalui berbagai kursus dan pelatihan gratis. Dari tahun 2021 hingga Juni 2022, peserta penerima manfaat berjumlah 1.750 peserta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong membuka layanan call emergensi 1x24 jam kepada masyarakat Tabalong. Layanan tersebut dilakukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik bantuan terkait musibah atau bencana hingga penyelamatan hewan dan pengamanan satwa liar. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong meluncurkan aplikasi Silangkar, yaitu sebuah sistem informasi layanan kenaikan gaji berkala guru secara online. Dibuat untuk membantu mempercepat usul kenaikan gaji berkala guru maupun mempercepat penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi guru. Untuk mengurangi sampah plastik yang ada di TPA Bongkang, Ahmad Soleh menciptakan inovasi berupa BBM cantik atau bahan bakar minyak dari sampah plastik. Dari inovasi tersebut, Ahmad Soleh berhasil merubah sampah plastik menjadi 3 macam bahan bakar, yaitu minyak tanah, solar, dan bensin. Dinas Lingkungan Hidup Tabalong terus melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup, meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi resiko terhadap kesehatan manusia. Tujuan tersebut seringkali diwujudkan melalui program-program pemantauan, pengumpulan data, analisis resiko, dan implementasi tindakan korektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu ada inovasi gerakan masyarakat merubah sampah menjadi berkah atau Gema Sajadah. Tujuannya meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga sehingga mempercepat pencapaian target pengurangan sampah. Persentase pengurangan sampah kabupaten sebelum adanya inovasi adalah 4,01% atau hanya sebesar 1.427 ton per tahun pada tahun 2019.
Setelah dilaksanakan inovasi selama kurang lebih 2 tahun, capaian pengurangan sampah di Kabupaten Tabalong meningkat menjadi 15,05% atau 5.561 ton per tahun pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong terwujudnya Smart City dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah untuk terus berinovasi, menghadirkan gagasan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Tabalong agamis, sejahtera, dan mandiri.